Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Akbar Perompot dari kelas 11 NKPI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa aturan-aturan pada kapal tentang penerangan dan sosok benda. Yang aturan pertama yaitu aturan pemberlakuan. Yang pertama, aturan-aturan di dalam bagian ini harus dipenuhi dalam segala keadaan cuaca. Yang kedua, aturan-aturan tentang penerangan-penerangan harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit. Dan selama jangka waktu tersebut, penerangan-penerangan lain tidak boleh diperlihatkan kecuali apabila penerangan-penerangan demikian tidak dapat terkelirukan dengan penerangan-penerangan yang disebutkan secara terperinci. Di dalam aturan-aturan ini atau tidak melemahkan daya, tampak, atau sifat khususnya, atau mengganggu terselenggaranya pengamatan yang layak. Yang ketiga, penerangan-penerangan yang ditentukan oleh aturan-aturan ini jika dipasang harus juga diperlihatkan sejak saat matahari terbit sampai matahari terbenam dalam keadaan penglihatan terbatas dan boleh diperlihatkan dalam keadaan bila mana dianggap perlu. Yang keempat, aturan-aturan tentang sosok-sosok benda harus dipenuhi pada siang hari. Dan yang kelima, penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang disebutkan secara terperinci dalam aturan-aturan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan lampiran 1 peraturan ini. Aturan yang selanjutnya yaitu definisi. Yang pertama, penerangan tiang. Penerangan tiang berarti penerangan putih yang ditempatkan di sumbu bujur kapal, memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus yang meliputi busur cakrawala 225 derajat dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai 22,5 derajat ke belakang, di belakang arah melintang di kedua sisi kapal. Yang kedua, penerangan lambung. Berarti penerangan hijau di lambung kanan dan penerangan merah di lambung kiri. Masing-masing memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus yang meliputi busur cakrawala 112,5 derajat dan ditempatkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai 22,5 derajat di belakang arah melintang di masing-masing sisinya. Di kapal yang panjang kurang dari 20 meter, penerangan-penerangan lambung itu boleh digabungkan dalam satu lentera yang ditempatkan di sumbu bujur kapal. Yang ketiga, penerangan buritan. Berarti penerangan putih yang ditempatkan sedekat mungkin dengan buritan memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus yang meliputi busur cakrawala 135 derajat dan dipasang sedemikian rupa hingga memperlihatkan cahaya 67,5 derajat dari arah lurus ke belakang di masing-masing sisi kapal. Yang keempat, penerangan tunda. Berarti penerangan kuning yang mempunyai sifat khusus yang sama dengan penerangan buritan yang didefinisikan di dalam paragraf C. Yang kelima, penerangan kedip. Berarti penerangan yang berkedip-kedip dengan selang waktu teratur dengan frekuensi 120 kedipan atau lebih setiap menit. Yang keenam, penerangan keliling. Berarti penerangan yang memperlihatkan cahaya tidak terputus-putus yang meliputi busur cakrawala 360 derajat. Nah, aturan yang berikutnya adalah aturan ke-22 tentang jarak tampak penerangan. Penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam aturan-aturan ini harus mempunyai kuat cahaya sebagaimana yang disebutkan secara terperinci di dalam seksi 8 lampiran 1 untuk dapat kelihatan dari jarak-jarak minimum berikut. A. Di kapal-kapal yang panjangnya 50 meter atau lebih. Untuk penerangan tiang sejauh 6 mil. Untuk penerangan lambung sejauh 3 mil. Untuk penerangan buritan sejauh 3 mil. Penerangan tunda 3 mil, penerangan keliling putih, merah, hijau, atau kuning sejauh 3 mil. Yang kedua,
Di kapal-kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih tetapi kurang dari 50 meter, penerangan tiang sejauh 5 mil, kecuali apabila panjang kapal itu kurang dari 20 meter, 3 mil. Selanjutnya, penerangan lampu sejauh 2 mil, penerangan buritan 2 mil, penerangan tunda 2 mil, penerangan keliling putih, merah, hijau, atau kuning sejauh 2 mil. Yang ketiga, di kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter, penerangan tiang harus sejauh 2 mil, penerangan lambung sejauh 1 mil, penerangan buritan 2 mil, penerangan tunda 2 mil, dan penerangan keliling putih, merah, hijau, atau kuning 2 mil. Yang keempat, di kapal yang terbenam sebagian atau benda-benda yang sedang ditunda yang tidak kelihatan dengan jelas, penerangan keliling putih 3 mil. Kemudian aturan yang ke-23 yaitu tentang kapal tenaga yang sedang berlayar. Pertama, kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang di depan, penerangan tiang kedua di belakang dan lebih tinggi daripada penerangan tiang depan, kecuali kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter tidak wajib memperlihatkan penerangan demikian, tetapi boleh memperlihatkannya penerangan lambung dan penerangan buritan. Yang kedua, kapal bantalan udara bila mana sedang beroperasi dalam bentuk tanpa berat, benaman di samping penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A. Aturan ini harus memperlihatkan penerangan keliling kuning kedip. Yang ketiga, kapal tenaga yang panjangnya kurang dari 12 meter sebagai ganti penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A. Aturan ini boleh memperlihatkan penerangan keliling putih dan penerangan-penerangan lambung. 1. Kapal tenaga yang panjangnya kurang dari 7 meter yang kecepatannya maksimumnya tidak lebih dari 7 mil setiap jam sebagai ganti penerangan-penerangan yang ditentukan dalam paragraf A. Aturan ini memperlihatkan penerangan keliling putih dan jika mungkin harus juga memperlihatkan penerangan-penerangan lampu. Penerangan tiang atau penerangan keliling putih di kapal tenaga yang panjangnya kurang dari 12 meter boleh pindahkan dari sumbu membujur kapal jika pemasangan di sumbu membujur tidak dapat dilakukan, dengan ketentuan bahwa penerangan-penerangan lambung digabungkan dalam satu lentera yang harus memperlihatkan di sumbu membujur kapal, atau ditempatkan sedekat mungkin bujur yang sama dengan penerangan tiang atau penerangan keliling putih. Aturan yang ke-24 yaitu menunda dan mendorong. Pertama, kapal tenaga bila mana sedang menunda harus memperlihatkan penerangan pengganti penerangan yang ditentukan di dalam aturan 23 A, I, atau A, dan penerangan tiang yang bersusun tegak bila mana panjang tundaan diukur dari buritan kapal yang sedang menunda sampai ke ujung di belakang tundaan lebih dari 200 meter. 3 penerangan yang demikian itu bersusun tegak lurus. Penerangan lambung, penerangan buritan, penerangan tunda, tegak lurus, atau penerangan buritan. Bila mana panjang tundaan lebih dari 200 meter, sosok belah ketupat di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelas. Yang kedua, bila mana kapal yang sedang mendorong dan kapal yang sedang didorong maju diikat erat-erat dalam suatu unit berangkai, kapal-kapal itu harus dianggap sebagai sebuah kapal tenaga dan memperlihatkan penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam aturan 23. Yang ketiga, kapal tenaga bila mana sedang mendorong maju atau sedang menggandeng, kecuali di dalam sehal suatu unit berangkai harus memperlihatkan 1 sebagai ganti penerangan yang ditentukan di dalam aturan 23 A, I, atau A, 2 penerangan yang bersusun tegak lurus. Yang kedua, penerangan lambung, yaitu penerangan buritan. Dan keempat, kapal tenaga yang dikenai paragraf A atau C. Aturan ini harus juga memenuhi aturan 23 A. Yang kelima, kapal atau benda yang sedang tunda
Selain daripada yang ditanyakan. Yang keempat, kapal tenaga yang dikenai paragraf A atau C ini harus juga memenuhi aturan 23A. Yang kelima, kapal atau benda yang sedang ditunda selain daripada yang dinyatakan di dalam paragraf G. Aturan ini harus memperlihatkan yang pertama, penerangan lambung, kedua, penerangan buritan, bila mana panjang tundaan lebih dari 200 meter, sosok belah ketupat di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Yang keenam, dengan ketentuan bahwa berapapun jumlah kapal yang sedang digandeng atau didorong dalam suatu kelompok harus diberi penerangan sebagai satu kapal. 1. Kapal yang sedang didorong maju yang bukan merupakan bagian dari suatu unit berantai harus memperlihatkan penerangan lambung ujung depan. Kapal yang sedang digandeng harus memperlihatkan penerangan buritan dan ujung depan penerangan lambung. Yang ketujuh, kapal atau benda yang terbenam sebagian atau gabungan dari kapal-kapal atau benda-benda demikian yang sedang ditunda dan tidak kelihatan dengan jelas harus memperlihatkan, jika lebarnya kurang dari 25 meter, satu penerangan keliling putih di ujung depan atau di dekatnya dan satu di ujung belakang atau di dekatnya, kecuali apabila naga umbang itu tidak perlu memperlihatkan penerangan di ujungnya depan atau di dekatnya. Jika lebarnya 25 meter atau lebih, dua penerangan keliling putih tambahan di ujung-ujung paling luar dari lebarnya atau di dekatnya. Jika panjangnya lebih dari 100 meter, penerangan keliling putih tambahan di antara penerangan yang ditentukan di dalam subparagraf I dan 2. Sedemikian rupa hingga jarak antara penerangan itu tidak boleh lebih dari 100 meter. Sosok belah ketupat atau di dekat ujung paling belakang dari kapal atau benda paling belakang yang sedang ditunda, dan jika panjang tundaan itu lebih dari 200 meter, sosok belah ketupat tambahan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya, serta ditempatkan sejauh mungkin di depan. Kedelapan, apabila karena suatu sebab yang cukup beralasan, sehingga tidak memungkinkan kapal atau benda yang sedang ditunda memperlihatkan penerangan atau sosok benda yang ditentukan dalam paragraf E atau G aturan ini. Semua upaya yang mungkin harus ditempuh untuk menerangi kapal atau benda yang ditunda itu, atau setidak-tidaknya menunjukkan adanya kapal atau benda demikian itu. Yang kesembilan, apabila karena suatu sebab yang cukup beralasan sehingga tidak memungkinkan kapal yang tidak melakukan operasi penundaan atau memperlihatkan penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A atau C aturan ini, maka kapal demikian itu tidak disyaratkan untuk memperlihatkan penerangan itu bila mana sedang menunda kapal lainnya. Aturan yang ke-26 yaitu kapal ikan. Yang pertama, kapal yang sedang menangkap ikan, apakah sedang berlayar atau berlabuh jangkar, hanya boleh memperlihatkan penerangan dan sosok-sosok benda yang ditentukan oleh aturan ini. Yang kedua, kapal yang sedang mendogol, maksudnya sedang menarik pukat tarik atau perkakas lain di dalam air, digunakan sebagai alat menangkap ikan, harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus, yang di atas hijau dan yang di bawah putih, atau sosok benda yang terdiri dari dua kerucut yang titik-titiknya puncaknya berimpit bersusun tegak lurus. Kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter sebagai pengganti sosok benda ini boleh memperlihatkan keranjang. Penerangan tiang lebih ke belakang dan lebih tinggi daripada penerangan hijau keliling. Kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter tidak wajib memperlihatkan penerangan demikian itu, tetapi boleh memperlihatkannya bila mana mempunyai laju di air sebagai tambahan atas penerangan yang ditentukan dalam paragraf ini, penerangan lambung dan penerangan buritan. Yang ketiga yaitu kapal yang sedang menangkap ikan, kecuali yang sedang mendogol, harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas warna merah dan yang di bawah putih,
atau sosok benda yang terdiri dari dua kerucut dan titik-titik puncaknya berimpit, bersusun tegak lurus. Kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter sebagai pengganti sosok benda ini boleh memperlihatkan keranjang. Bila mana ada alat penangkap ikan yang terjulur mendatar dari kapal lebih dari 150 meter, penerangan putih keliling atau kerucut yang titik puncaknya ke atas diarah. Bila mana ada alat penangkap ikan yang terjulur mendatar dari kapal yang lebih dari 150 meter, penerangan putih keliling atau kerucut yang titik puncaknya ke atas diarah alat penangkap. Bila mana mempunyai kecepatan di air, di samping penerangan yang ditentukan di dalam paragraf ini, penerangan lambung dan penerangan buritan. Yang keempat, kapal yang sedang menangkap ikan dekat sekali dengan kapal-kapal lain yang sedang menangkap ikan boleh memperlihatkan isyarat-isyarat tambahan yang diuraikan dengan jelas di dalam lampiran 2 peraturan ini. Yang kelima, bila mana sedang tidak menangkap ikan, tidak boleh memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam aturan ini, tetapi hanya penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan bagi kapal yang panjangnya sama dengan panjang kapal itu. Sekian dari penyampaian yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.